diawali pembacaan Maulid Al-Habsyi. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan dan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan curahan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak keluar di dalam majelis ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit membacakan manaqib daripada Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujuda bi bi'tsati akramin nabiyyin wa 'azzi maulud sayyidina wa maulana Muhammadin bin nabiyil muqaddasil mahmud dzi syafa'atil 'uzma wal haudil mawrud unsuril fadailil mashhud wa karimil ummahati wal aba'i wal judud nukhbatil alam wa sayyidi waladi adam man intaqala fil wurudil karimati nuru wa adha'al kauna miladuhu wa bi'athatuhu wa zuhuruh wa tala'at syamsul hidayati wal irfan binfilaqi subhihi ala kullil akwan wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat kamil syama'il was sifat din nuril amim والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب الصميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعيه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته ومؤازرته ونصرته وبعد. Khadijah Al-Kubra adalah anak Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay Al-Asadiyah. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi pada Qusay yang telah menyatukan kafilah-kafilah Quraisy. Sedangkan ibunya adalah Fatimah anak Zaidah ibn al-Asam dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Alangkah mulianya nasab Khadijah yang bertemu dengan nasab Nabi semulia Habaib. Dan Allah Ta'ala menjaga kesucian nasab Khadijah dari keturunan tradisi jahiliyah dan melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum wanita dan menjaganya dari ujian dan cobaan dengan pertolongan serta perlindungannya yang kuat. Oleh karena itu Siti Khadijah digelar dengan Sayyidatut Tahirah, artinya pemimpin kaum perempuan yang suci. Alangkah agungnya karunia yang sangat besar ini sehingga terkenal dengan sebutan Al-Kubra. Khadijah Al-Kubra dilahirkan sebelum kelahiran Nabi 15 tahun. Dia dibesarkan di lingkungan rumah tangga yang suci dan damai, sehingga Khadijah menjadi perempuan yang sempurna pekertinya dan ilmunya dan kecantikannya dan kelebihannya, dan bijaksana dalam menghadapi persoalan yang ada. Khadijah dikaruniai Allah harta yang banyak dan punya karyawan yang mengurusi hartanya dengan jalan yang halal. Kini bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang diakui keutamaannya yang sangat jelas dan yang telah disaksikannya sebagai orang yang takwa dan suci dari dosa dan orang yang dapat dipercaya dan orang yang jujur, sehingga Khadijah yakin bahwa usaha orang yang semacam itu jujur akan membawa hasil dan perdagangannya insya Allah akan mendapat untung, sehingga Khadijah menyerahkan harta dagangannya kepada Nabi Muhammad untuk menjualkannya dengan upahan yang melebihi dari orang yang lain. Maka menerima Nabi Muhammad barang dagangan Khadijah dan keluar membawanya ke negeri Syam. Khadijah menyertakan Maisarah, seorang pembantunya
bersama Nabi, dan ia berpesan pada Maisarah untuk betul-betul membantunya dan melayaninya, sehingga Allah Ta'ala menanamkan dalam hati Maisarah rasa simpati dan mahabbah, dan dapat menanggap keperluan Nabi dengan kecerdasannya dan kepandaiannya, dan membantu dan melayaninya dengan penuh keikhlasan, dan menemaninya dengan penuh rasa persahabatan. Dengan mata kepala sendiri Maisarah menyaksikan sesuatu dan rahasia-rahasianya Nabi, dan mendengar dengan telinganya daripada kabar beritanya. Dari situlah Maisarah mendapat berita akan apa yang telah diceritakan oleh seorang rahib atau fastur yang bernama Nastura. Ini betul-betul kenyataan, bukan cerita bohong dan bukan cerita fantasi. Ketika rahib berkata pada saat melihat kekasih Allah Ta'ala yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang sedang beristirahat di bawah pohon yang ada di sana, rahib bertanya, siapakah orang yang cahayanya mengalahkan bulan purnama di jagat raya ini? Lalu Maisarah menjawabnya, inilah seorang laki-laki terhormat dari tanah haram. Kemudian rahib berkata dengan suara yang meyakinkan, tidak salah lagi, orang yang bernaung duduk di bawah pohon ini adalah seseorang nabi atau rasul. Selanjutnya rahib bertanya kepada Maisarah, apakah pada kedua matanya terdapat merah-merah yang tidak berpisah? Lalu Maisarah menjawab, iya benar. Lalu rahib berkata, inilah dia Nabi yang terakhir. Alangkah bahagianya bagi orang yang membenarkannya serta beriman. Kemudian di tengah perjalanan terjadi antara Rasulullah dengan seorang laki-laki perselisihan dalam harga sebagian jualan. Laki-laki tersebut bersumpah dengan bernama berhala Lata dan Uzza sebagaimana adat mereka. Lalu Rasulullah berkata, demi Allah, aku tidak akan bersumpah dengan keduanya. Laki-laki tersebut seraya berkata, perkataan yang benar adalah perkataanmu dan pendapat yang benar adalah pendapatmu. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Maisarah, ini laki-laki demi Allah adalah seorang nabi. Dengan hadirnya dia di pasar kita ini, kita bisa menjadi mulia, dan sungguh para pendeta-pendeta kami telah menemukan keterangan tentang sifat-sifatnya dalam kitab-kitab kami. Pada saat yang singkat ini, ia melihat segumpal awan menaunginya Nabi, tidak kepada yang lainnya di saat hari-hari yang cerah atau tengah hari. Dikatakan dalam satu riwayat bahwa ia melihat dua orang malaikat menaungi akan Nabi, Sayyidil Kaunain, penghulu dua alam jin dan manusia. Kemudian Nabi Muhammad SAW kawin dengan Siti Khadijah berumur 25 tahun. Sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Adapun Khadijah sebelumnya ia telah kawin dengan dua orang laki-laki, yaitu Hindun Abu Halah bin Zarah dari Bani Adi, dan yang kedua Atik bin Aid bin Mahzum Al-Qurashi. Dan Khadijah juga punya keturunan dengan suaminya yang dahulu, yaitu Abdul Manaf dan Hindun. Keduanya adalah anak suaminya Atik. Ada yang mengatakan bahwa Hindun ini telah masuk Islam dan berhasil menjadi sahabat Nabi dan meyakininya. Khadijah melahirkan dari Abu Halah seorang anak. Mereka menyebutnya yang Hindun, yang kemudian menjadi seorang sahabat yang besar yang ikut perang Badar dan Uhud. Dia telah meriwayatkan hadis yang masyhur tentang sifat Nabi SAW dan gugur pada peristiwa perang Jamal bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebagaimana mereka menyebutkan bahwa dia telah gugur pada waktu itu bersama dengan 70.000 orang.
semuanya muslim, sehingga orang sibuk dengan jenazah mereka dan jenazahnya ditinggalkan orang tanpa ada orang yang membawanya. Maka ada suara orang yang berteriak, "Duhai Hindun putra Hindun, wahai anak tiri Rasulullah." Maka tidak ada satu jenazah pun melainkan ditinggalkan orang. Adapun jenazahnya kemudian dibawa dan manusia penuh sesak mengurumuninya, dan jenazahnya hanya dibawa di atas ujung-ujung jari, saking banyaknya orang nang mau antarakan jenazah Hindun ini daripada anak tiri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada di antara keistimewaan Khadijah Al-Kubra sekaligus perjalanan hidupnya yang sangat indah ialah bahwa semua putra Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dihasilkan dari Khadijah Al-Kubra kecuali Ibrahim, maka dari Mariatul Qibtiyah, seorang jariyah yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis Mesir dan Iskandariyah kepada Nabi. Khadijah melahirkan 6 orang keturunan. Pertama adalah Al-Qasim, anak sulung Nabi. Dengan Al-Qasim Nabi dipanggil dengan sebutan Abul Qasim. Dialah putra Nabi yang pertama meninggal dan dikuburkan di Makkah, tanah airnya. Kedua Abdullah yang sering dijuluki At-Tahir dan At-Tayyib karena ia terlahir daripada masa setelah lahirnya Islam dan meninggal dalam usia anak-anak di tanah haram. Ketiga Zainab, anak perempuan paling besar yang dilahirkan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasulullah. Dia telah menikah dengan Abul As ibn Rabi'. Dia telah masuk Islam dan berhijrah sebelum Islamnya Abul As, dan hijrahnya dia meninggal dunia pada awal tahun ke-8 dari tahun hijratun Nabi dan dimakamkan di Taman Al-Baqi. Keempat ialah Ruqayyah dan kelima Ummu Kulsum. Keduanya pernah dijodohkan dengan kedua anak Abu Lahab atau orang yang celaka dan terhalang dari rahmat Allah. Ketika turun ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab, maka marahlah Abu Lahab, bersetengahan marah dan berkata kepada kedua anaknya, "Kepalaku dan kepala kamu berdua haram jika tidak kamu cerai akan kedua anak Muhammad yang mempunyai akan perkataan ini." Dengan begitu Abu Lahab bermaksud menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu keduanya berpisah sebelum dukhul atau jima'. Dengan keduanya kemudian Ruqayyah kawin dengan Sayyidina Utsman ibnu Affan dan hijrah bersama ke negeri Habasyah untuk menyelamatkan iman. Kemudian dia kembali berhijrah bersama Utsman ke Madinah. Ruqayyah meninggal di sisi Utsman dan dikuburkan di Baqi. Kemudian itu Utsman menikah dengan Ummu Kulsum, saudara Ruqayyah, dan Ummu Kulsum meninggal di sisi Utsman dan dikuburkan di Baqi Fula. Jadi Utsman menikahi kedua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Utsman terkenal dengan sebutan Dzunnurain. Dan seandainya masih ada lagi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Rasulullah nikahkan pula kepada Utsman kepada Sayyidina Utsman seandainya ada putri Rasulullah lagi. Dan kemudian keenam adalah Fatimah Al-Gharra yang terkenal dengan Al-Batul dan Az-Zahra, ibu Hasan dan Husain dan istri Imam Ali yang sangat baik. Imam Ali sangat baik menggaulinya dan sangat tulus mencintainya. Ali tidak menikah dengan lainnya hingga Fatimah meninggal dalam usia 30 tahun Qamariyah dan dikuburkan di Baqi. Dan ada pula yang mengatakan dikuburkan di rumahnya di sisi makam Nabi. Sekarang tempat ini sekarang di dalam masjid. Dalam hal ini tidak ada riwayat yang paling sahih. Dengan demikian diketahui bahwa putri Rasulullah telah masuk Islam dan berhijrah bersamanya ke Madinah dari tanah haram. Dan selanjutnya adalah daripada keistimewaan Khadijah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzah telah mengirim salam kepada Khadijah.
melalui Jibril. Maka berkata Jibril, ya Muhammad, ini Khadijah telah datang membawa tempat makanan yang di dalamnya terdapat lauk pauk dan makanan. Bila ia datang kepadamu, maka ucapkan atasnya salam dari Tuhannya yang bernama Salam dan daripadaku. Maka tatkala menyampaikan Nabi kepadanya, maka berkata Khadijah, Allah yang bernama Salam dan daripadanya salam, dan atas Jibril juga salam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab keduanya. Di antara keistimewaan Khadijah pula yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari wa Muslim bahwasanya Jibril telah memberikan kabar gembira kepadanya dengan mendapat sebuah gedung dalam surga. Pada saat itu Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, berilah kabar gembira kepada Khadijah dengan sebuah gedung di surga yang terbuat dari mutiara dan tiada ada suara gaduh atau tumbur di dalamnya dan tiada ada kepayahan. Di antara keistimewaan Khadijah yaitu bahwa Khadijah selalu menyertai Rasulullah baik dalam suka maupun duka, dan dia tidak rela meninggalkan Nabi ketika membaikot musuh-musuh Nabi di lereng-lereng gunung. Maka keluarlah Khadijah dari rumahnya yang tinggi dan masuk serta Nabi di lereng gunung, dan dia termasuk orang dikepung dan dibaikot dan tidak peduli walaupun umurnya sudah 60 tahun. Karena dia cintanya mengikuti Nabi Sayyidil Mursalin meskipun harus meninggalkan kehidupan yang mewah dan terhormat dan kehidupan yang penuh kesusahan dan bahaya. Walhasil bahwa keistimewaan Khadijah tidak dapat dihitung dan manakib kehidupannya tidak dapat dibatasi. Apa yang hendak dikata, bagi Khadijah orang yang selalu disanjung oleh Rasulullah SAW, dan Nabi begitu berat dalam setiap menuturkan akan kebaikannya di hadapan para sahabat, dan Rasulullah selalu mengunggulkan kepribadian Khadijah dari istri-istri yang lain, dan Rasulullah selalu merasa bersyukur terhadap Khadijah atas keteguhan imannya dan keyakinannya. Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan, 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah. Menurut pendapat yang diangkat paling sahih, ada lagi yang mengatakan 4 tahun sebelumnya atau bahkan 7 tahun. Pada saat itu Rasulullah tidak mensolatkan jenazahnya karena solat jenazah belum disyariatkan pada masa itu. Rasulullah sendiri yang turun ke dalam kuburnya, meratakan tanah di atasnya dan memperbaikinya, dan itu adalah keistimewaan bagi diri Khadijah yang tidak diberikan kepada yang lain dari istri Rasulullah. Pada saat wafatnya Khadijah berumur 65 tahun dan dikuburkan di kuburan Ma'la, yakni yang dikenal dengan daerah Hujun, dan ini meskipun telah dipastikan kebenarannya melalui hadis ahad, akan tetapi telah betul-betul masyhur di kalangan umat Islam. Wallahu a'lam bissawab, ilahil marji'il wal ma'ab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dengan berkat membaca manaqib Ummul Mukminin secara singkat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inda dzikril auliya tanzilur rahmat. Tidak disebutkan manaqib wali Allah Subhanahu wa taala kecuali diturunkan beberapa rahmat. Apalagi yang kita baca adalah Ummul Mukminin, orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, ibu daripada orang-orang yang beriman. Dan mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah buat kita semua, dan rahmat Allah salah satunya kita berkumpul di tempat ini, berkumpul dibacakan manaqib ini. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama hari ini niat untuk akikah daripada anak Nabi Ma'aska. Mudah-mudahan dijadikan anak yang saleh, senantiasa dipanjangkan umurnya dalam berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dipanjangkan umurnya dan senantiasa menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah, dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama, dan difasihkan lisannya dalam membaca Al-Quran dan hadis. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim wa syarif ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunuba abaina ummahatina ya aliman sirrina wa alaniyatina wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadha isman mubarakan. Allahumma ij'al hadha isman bima azka bin Nunu Rizal isman mubarakan. Allahumma afsih lisanahu qiraatil hadis wal Quran. Allahumma afsih lisanahu qiraatil hadis wal Quran. Allahumma afsih lisanahu qiraatil hadis wal Quran. Allahumma nawwir qalbahu bi nuri ma'rifatik kama nawwarat ata bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atik wa rzuqna birrahum waj'alhum qurrata 'ainin lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa liwalidayhim. Allahumma tawil umrahu fi ta'atillah wa ta'ati rasulillah wa sahih ajsadahu fi afiyatin wa salamah bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم.